Udah.
Baik, selamat siang. Selamat datang kepada para peserta webinar Lead Your Business, Understand Your Customers, and Prepare for the New Normal. Selamat datang kepada para peserta di sesi kedua webinar ini. Dan seperti yang Bapak dan Ibu sudah lihat tadi ada video, itu adalah salah satu servis yang kami miliki. Nah, untuk tahu lebih banyak servis yang kami miliki lainnya, silakan Bapak Ibu follow Instagram kami @degree-sinergi atau LinkedIn kami Degree Sinergi Internasional. Perkenalkan, saya Mima, saya yang akan membuka acara webinar ini. Dan sebelum acara ini dimulai, saya senang untuk menginformasikan beberapa informasi singkat, di antaranya sehubungan dengan susunan acara dari webinar ini. Seperti yang Bapak Ibu sudah dapatkan sebelumnya di grup, jadi webinar ini akan segera kita buka, dan setelah saya selesai membuka acara ini, acara akan dilanjutkan oleh moderator kita, Bapak Hendrik Chandra, sebagai Chief Operation Officer dari Degree Sinergi Internasional. Untuk kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh pembicara kita, Bapak Andrea Suhendra, yang merupakan CEO Degree Sinergi Internasional. Pemaparan akan berlangsung kurang lebih 1 jam, dan setelah pemaparan selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu. Setelah sesi ini selesai, akan dilanjutkan dengan polling dan penutupan webinar. Nah, beberapa hal yang ingin kami ingatkan juga kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah untuk memudahkan proses administrasi di sisi kami, maka kami harapkan ID Zoom Bapak dan Ibu sudah sesuai dengan nama yang didaftarkan. Dan berbeda dengan Zoom Meeting, maka dalam Zoom webinar ini, video para peserta tidak akan ditampilkan. Dan untuk menghindari kebocoran suara, maka seluruh peserta akan kami buat dalam mode mute. Jadi mikrofon seluruh peserta akan kami matikan. Dan untuk tanya jawab, ini akan dilakukan di sesi terakhir melalui menu Q&A yang bisa Bapak dan Ibu temukan di bagian bawah layar Bapak dan Ibu. Dan Q&A ini bisa mulai diajukan sejak pemaparan oleh pembicara. Jika ada pertanyaan, bisa langsung diajukan dengan mengetikkan pertanyaan Bapak dan Ibu, dan sesi ini akan khusus dibahas setelah pemaparan selesai. Untuk menghindari ada pertanyaan yang berulang, maka moderator akan merekap key points yang telah didiskusikan sebelumnya. Dan panitia akan mengaktifkan fungsi mikrofon atau mute kepada peserta yang ingin mengklarifikasi ulang pertanyaannya. Jadi, jika ada pertanyaan yang Bapak Ibu rasa perlu diklarifikasi ulang, maka silakan raise hand dan kami akan bukakan mikrofonnya supaya Bapak dan Ibu bisa menyampaikan secara langsung. Dan nanti materi webinar ini akan kami kirimkan kepada seluruh peserta yang ikut dalam webinar sesi kedua ini. Demikian dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Hendrik Chandra sebagai moderator. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Yemima. Selamat siang Bapak dan Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mengikuti webinar ini. Kita semua dalam keadaan sehat. Memang pandemik ini membuat kita semua terkejut, ya. Banyak orang yang mengatakan pandemik ini seperti zombie karena ia tidak memilih korbannya siapa, siapa statusnya gitu ya. Dan semua di sini saya rasa juga baru pernah mengalami krisis yang sudah mengganggu kita bersama. Kita harus bekerja di rumah, anak sekolah juga harus dari rumah. Bahkan yang paling menyedihkan adalah anak-anak yang sekolah yang dulu di tahun ini, mereka tidak lagi mengalami masa-masa mereka graduation day, semuanya harus dilakukan secara online. Nah, ternyata gangguan ini juga terjadi juga di sektor otomotif. Pabrik sudah tutup kemarin hampir 3 bulan, dealer pun tidak bisa beroperasi, showroom harus tutup, dan juga membuat perekonomian kita juga terpuruk. Nah, baru belakangan ini di hari Senin kemarin kita memasuki era new normal. Era new normal di mana perekonomian sudah mulai dibuka, masyarakat sudah mulai beraktivitas, kantor sudah mulai masuk meskipun kapasitasnya baru hanya 50%. Nah,
Pada siang hari ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama melihat apa sih dampak dari pandemik ini terhadap sektor otomotif di Indonesia. Dan kalau dilihat dari keterpurukan yang sekarang, apakah masih ada kesempatan untuk market otomotif ini rebound ke depannya dan balik lagi ke level yang normal sebelum pandemik. Dan seperti kita ketahui juga, Bapak Ibu, di dalam pandemik ini juga ada beberapa perubahan perilaku konsumen yang harus kita cermati. Oke, tanpa berlama-lama, kita dengarkan saja presentasi dari Pak Suhendra, dan saya ingatkan lagi, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan langsung diketik melalui fitur Q&A yang ada di bawah layar Zoom Bapak dan Ibu. Sehabis presentasi, saya akan rekap semua pertanyaan dan saya akan sampaikan ke Pak Suhendra. Terima kasih, silakan Pak Suhendra. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Pada kali ini, terima kasih waktunya telah datang dan mengikuti webinar kita. Ada 3 hal yang kita senang untuk bahas pada kali ini. Apa saja yang kita akan dapatkan dalam waktu kurang lebih 1 jam? Saya akan memaparkan beberapa informasi, sharing beberapa idea action yang ada. Pertama, kita akan melihat pasar otomotif Indonesia, bagaimana impact dari COVID-19 ataupun pandemi corona terhadap pasar otomotif di Indonesia? Apa picture ataupun gambaran dari pasar otomotif ini selama kurang lebih di kuartal pertama yang telah kita lalui? Kedua, kami juga senang men-sharingkan kepada teman-teman di sini adalah hasil survei ataupun analisa dari riset kami yang dilakukan terhadap consumer ataupun pelanggan otomotif di Indonesia. Apakah terjadi perubahan pelanggan, perilaku pelanggan, atau bagaimana? Nanti kita akan nikmati ataupun mendengarkan sharing dari yang kedua ini, understanding customer behavior changes yang ada. Ketiga, teman-teman, kami juga memberikan sesuatu tips ataupun idea action untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai pelaku di otomotif, sebagai dealership ataupun sebagai company, sehingga kita siap jika masyarakat ataupun market atau pasar yang ada recovery ataupun rebound, kita siap untuk menghadapinya ataupun membuat keputusan-keputusan sesuai dengan perusahaan kita. Sekarang kita langsung lanjut saja teman-teman untuk melihat bagaimana sih kondisi market otomotif yang ada. Pertama adalah begini, saya senang untuk memaparkan apa histori ataupun sejarah 15 tahun ke belakang penampakan ataupun pencapaian penjualan dari market otomotif di Indonesia, khususnya mobil gitu ya. Dan kita mengambil kesimpulan begini, apakah COVID atau pandemi dari corona ini yang awalnya adalah pandemi kesehatan atau isu mengenai healthy and security itu telah merebak ke semua sektor. Apakah itu sama dengan beberapa krisis yang pernah kita lalui ataupun hadapi? Pertama kita lihat di tahun 2005-2006. Di Indonesia ataupun di dunia ini terkait dengan krisis yang pernah kita alami, yaitu minyak bumi meningkat kurang lebih, harga dari minyak bumi, oil and gas meningkat kurang lebih 100%. Sehingga market kita, market otomotif di Indonesia terkoreksi kurang lebih 40%, dari 533.000 menjadi 300.000-an. Dan di tahun 2005 dan 2006 ini kita melihat juga bagaimana inflasi double digit menyentuh angka 12%. Jadi market kita sangat terpengaruh dengan kondisi otomotif ataupun kondisi market yang ada. Lalu, apalagi yang pernah kita alami di krisis ataupun krisis yang pernah kita alami? Bapak Ibu sekalian, di 2008 dan 2009 kita mengetahui bahwa dunia mengalami global financial crisis, di mana Lehman Brothers collapse dan segala macam ya. Dan market kita dari 600.000-an terkoreksi menjadi 480.000-an. Ini krisis keuangan yang pernah terjadi dan dialami juga di market Indonesia dan mempengaruhi terkait dengan pasar otomotif. Sekarang kita melihat di bar ataupun grafik ini yang warna orange, ini adalah GDP per kapita dalam US dollar. Kita melihat teman-teman, seraya GDP per kapita kita meningkat, atau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia meningkat, market otomotif juga meningkat. Tapi yang kami mau jelaskan begini teman-teman,
Sejak tahun 2012 dan 2013 di mana market kita mencapai 1,2 jutaan, 1,2 juta unit sales di tahun 2013 peaknya, tapi setelah itu stagnan di angka 1 jutaan. Bahkan turun ya, di tahun lalu kita hanya 1.030.000. Kenapa? Apa yang terjadi? Padahal GDP-nya terus meningkat sebenarnya. Teman-teman, yang terjadi adalah begini. Market di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi global. Kita mengetahui sejak tahun 2013, di mana krisis global terkait dengan harga komoditas yang ada di dunia. Harga batu bara, harga minyak bumi, itu sangat mempengaruhi market kita. Di mana harga komoditas turun drastis dan menahan peluang ataupun peluang potensi yang ada dari pasar otomotif di Indonesia. Sehingga kita lihat tahun 2014 sampai 2019, marketnya cuma 1 jutaan aja seperti itu. Ini adalah gambaran pertama terkait dengan pasar otomotif di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan teman-teman. Bagaimana sih gambaran ataupun pasar picture atau segmentasi yang ada terkait dengan passenger dan juga commercial car? Kami senang menyimpulkan begini. Kalau Bapak dan Ibu lihat di grafik berwarna biru ini, kita melihat bahwa pasar otomotif khusus yang komersial sangat terpengaruh juga dengan kondisi ekonomi yang ada. Tadi kami menyebutkan bahwa sejak tahun 2013 sampai ke belakang 2019, komoditas, resesi di Eropa itu mempengaruhi market dan tercermin dari pasar komersial ini yang sangat reaktif atau sangat terpengaruh dari kondisi ekonomi yang ada. Kita lihat dari tahun 2005 kontribusinya dari 30% menjadi hanya 18%-an. Tapi tertolong di Indonesia dengan infrastruktur project dari Indonesia. Sehingga pasar komersial dapat menyentuh angka di atas 20%-an kembali. Ini secara komersial dan passenger car. Sekarang kita mau lihat bagaimana komposisi by segment. Dari sedan, kami ngambil segmentasinya dari Gaikindo, Bapak Ibu sekalian. Yang senang saya lihat men-sharingkan pada kali ini adalah, mari kita lihat bar warna biru muda ini. Ini adalah pasar LCGC yang mulai diluncurkan tahun 2013, di mana pemerintah memberikan insentif pajak kepada produk-produk LCGC. Gitu ya. Dan ini membuat perubahan segmentasi. Yang tadinya 4x2 atau MPV mungkin yang mau dibeli MPV low yang sekelas dari Avanza, Suzuki gitu ya, R3. Mungkin mereka akan beralih ke LCGC sehingga membuat segmen ataupun pangsa pasar sendiri. Pelanggan punya pilihan lain. Kedua, pasar LCGC terus berkembang menjadi 20%-an lebih komposisinya. Ini dikarenakan juga perkembangan dari transportasi online yang terjadi di Indonesia, growing dari mereka, membuat pasar LCGC ini makin meningkat dari tahun ke tahun, teman-teman. Sekarang kita mari lanjutkan. Bagaimana persaingan di antara top 10 terhadap market ataupun merek-merek yang ada di Indonesia. Yang senang saya ambil kesimpulan ataupun highlight, yang senang saya sorot adalah bar warna kuning ini, teman-teman. Di mana Mitsubishi yang mendapatkan market share lebih dari 2 digit atau 14%-an gitu ya, 12-14%-an, sempat tergerus market share-nya. Di tahun 2016 dan 2017 menjadi hanya 6-7% gitu ya. Tapi yang saya mau highlight adalah, yang saya mau tekankan, saat expander diluncurkan oleh Mitsubishi, itu memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi yang saya mau simpulkan adalah Mitsubishi mendapatkan gain again, mendapatkan kembali market share-nya karena produknya. Karena produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sehingga kita bisa simpulkan bahwa produk mengambil peranan penting dalam penjualan, dalam mencapai market share ataupun pangsa pasar di Indonesia. Satu lagi yang senang saya highlight adalah pemain baru dari otomotif yaitu Wuling. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun dia sudah mencapai top 10. Dengan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, fiturnya lengkap dan juga disebutkan beberapa dengan affordable price dan sesuai dengan
harapan dari masyarakat gitu ya. Dia bisa mencapai 2% market share. Jadi kesimpulannya, jika kita brand ataupun merek dengan produk yang sesuai dan komunikasi yang sesuai, kita bisa mendapatkan hal tersebut. Dan ini yang disukai oleh pelanggan di Indonesia. Nah, tadi kita lihat picture ataupun gambaran dari market otomotif yang ada. Sekarang bagaimana impact dari COVID? Di awal tahun atau di akhir-akhir kuartal keempat 2019, di bulan Desember, kita melihat bahwa market atau pemain otomotif sudah berharap di tahun 2020 akan mencapai 1,1 juta. Marketnya growing kurang lebih 5-6% gitu ya. Namun, sejak adanya COVID di Indonesia mulai santer itu di akhir-akhir Februari atau di awal Maret. Market menurut Gaikindo, data terakhir yang kita terima gitu ya, prediksinya akan mencapai 600.000 saja. Market terkoreksi. Dan bagaimana teman-teman yang kita mau lihat? Prediksi dari The Green Energy International melihat dari GDP, rebound, recovery marketnya, dan segala macam, kita melihat bahwa untuk mencapai 1 juta unit lagi butuh waktu 2 tahun. Prediksi dari kami, gitu ya. Butuh waktu 2 tahun 2022. Karena rebound market dari 600.000 mencapai di tahun 2021 hanya 900.000 prediksi dari kami. Maka ini yang kita perlu persiapkan. Bagaimana pemain otomotif yang ada di Indonesia untuk bisa memperhatikan dan melihat prediksi ini. Kembali ini prediksi. Tidak ada konsultan manapun yang bisa memastikan prediksinya tepat 100%. Tapi kami melihat beberapa komponen yang ada. Mari kita lanjutkan. Tadi kita lihat secara global ya. Sekarang kami telah mempersiapkan gambaran secara wholesale maupun retail sales. Secara wholesale kami lihat trennya. Kalau kita bandingkan year on year comparison secara wholesale, bandingkan April 2020 dengan 2019, itu kita turun secara wholesale di Indonesia 90,7%. Dan jika dibandingkan dengan bulan Maret 2020, kita turun hampir 90% juga. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Ini kita melihat bahwa pelaku otomotif atau pabrikan mulai menutup pabriknya, atau ada operasional dari pabrik yang diperkecil skalanya gitu ya, dan atau dealer-dealer dari agen pemegang merek, dealer menahan pembelian. Jadi ini yang terjadi picture di Indonesia. Sekarang kalau retail sales bagaimana? Retail sales Bapak Ibu jika dibandingkan year on year, jika dibandingkan dari tahun lalu, dari April 2019 dibandingkan dengan April 2020, itu kita melihat bahwa 70% down, turun. Dan jika dibandingkan dengan Maret, itu hanya 60%-an. Apa gambarannya? Retail sales rupanya di bulan Maret ke April mungkin masih ada SPK yang jadi tabungan gitu ya. Backlog fulfillment bisa tetap di delivery. Tapi kembali ini gambaran yang kita lihat impact di Indonesia. Terkait dengan COVID, terkait wholesale dan retail sales. Secara year to date bagaimana? Secara Januari-April dibandingkan dengan tahun lalu. Kita melihat bahwa secara retail maupun wholesale itu di angka 27-28% di Indonesia year to date. Itu Indonesia. Sekarang kita mau tambah wawasan kita atau knowledge kita terkait dengan bagaimana dengan pasar ASEAN. Pasar ASEAN sangat menarik teman-teman. Di mana kita mau memperhatikan, kami senang mengambil kesimpulannya begini teman-teman. Kita mau lihat, ambil kesimpulannya bahwa di pasar ASEAN, di mana posisi kita? Dan bagaimana government atau penanganan pemerintah terkait dengan COVID dan kooperasi ataupun kerjasama dari masyarakat mempengaruhi pencapaian atau penurunan market dari otomotif yang di ASEAN. Kami ngambil 4 negara ASEAN, Thailand, Malaysia, Singapura, sama Vietnam. Di mana posisi kita? Yang saya senang ambil tarik perhatian adalah market di Thailand, yang marketnya hampir sama dengan Indonesia, tapi drop market mereka jika dibandingkan dengan kita, masyarakat di otomotif di Indonesia, kita turun year on year. Ini data year on year, itu turun 90%-an kita secara wholesale. Ini data wholesale. Dan di Thailand itu hanya turun 27% berdasarkan data dari LMC Global Auto Reports, gitu ya. Dan bagaimana Malaysia? Malaysia kita bisa bilang bahwa totally shut down.
pabrikan tutup, tidak ada semacam operasional mungkin ya, hampir 99, hampir 100%, 99,7% Bapak Ibu sekalian. Nah, Singapura 88% penurunannya, marketnya memang tidak sebesar Indonesia, Vietnam 46,3%. Nah, kita berada di antara Thailand dan Vietnam, Bapak Ibu. Ini yang kita mau perhatikan. Rupanya Thailand ada sesuatu yang cara mereka menangani COVID membantu ataupun stimulus merecovery dari market otomotif. Sekarang bagaimana year to date? Kembali Thailand remarkable, sangat mengagumkan ya. Thailand bisa hanya turun 17%-an, 16,6%. Malaysia 45%-an, Singapura 43% dan Vietnam 35%-an. Kita berada di antara Thailand dan Vietnam, kita 28%-an. Apa yang saya mau sampaikan sekali lagi, penanganan COVID, bagaimana kasus itu ditangani dan kerjasama dengan masyarakat, itu menentukan bagaimana market ini rebound ya, dari otomotif. Mari kita lanjutkan teman-teman. Kalau begitu, kami senang juga memaparkan begini. Bagaimana sih kurva recovery, kurva perbaikan atau pemulihan pasar yang ada? Kami ada 4 kurva yang kami coba ambil dari beberapa sumber ya, dan kami senang coba paparkan. Di kurva nomor 1, ini adalah kurva VPAN. Apa maksudnya VPAN? Kasusnya cepat turun atau cepat mencapai puncaknya, kasusnya cepat gitu ya untuk hal tersebut, dan recovery marketnya dengan stimulus pemerintah, dengan bantuan-bantuan pemerintah, kasusnya udah mulai nggak ada gitu, atau dapat ditangani dan recovery marketnya, respon marketnya cukup cepat juga. Ini terjadi di China contohnya. Kita tahu bahwa market otomotif di China, pemerintah memberikan stimulus seperti pembacaan kami ataupun dari source kami, pemerintah di China memberikan stimulus 20 juta unit insentif, 20 juta, satu unit 20 juta rupiah, satu unit 20 juta rupiah untuk electric car, dan 10 juta rupiah untuk non-electric car. Jadi marketnya recovery lebih sangat baik dan confident level dari masyarakatnya untuk rebound marketnya cukup baik. Ini VPAN. Kita tampaknya nggak seperti ini nih, nggak level 1. Indonesia, kita berharap tidak mengarah ke tidak terjadi, Indonesia juga tidak terjadi, analisa kami, ke kurva ataupun pola nomor 4. Kasusnya tetap ada kalau pola nomor 4 dan marketnya makin terpuruk. Short term crisis impact-nya 12 bulan. Short term crisis impact gitu ya. Kalau nomor 4 ini otomotif bisa dilupain tahun ini. Sampai tahun Juni 2021 mungkin dilupain gitu ya. Macroeconomic impact 24 bulan. Kita tampaknya tidak sesuai atau tidak mencapai di level keempat juga, di mana L4 gitu ya. Tapi Indonesia kasus COVID ini seperti turbulensi, nggak ketahuan. Beberapa hari lalu bisa cuma 200 kasus, kemarin bisa 1000, besok atau apa kita belum tahu, hari ini kita belum tahu gitu ya. Nah, kita kemungkinan akan mencapai ataupun memiliki pola recovery di nomor 2. Di mana kasus COVID-nya masih terus terjadi, recovery-nya pelan banget gitu. Pelanggan ataupun masyarakat masih menunggu untuk hal tersebut. Nomor 2 atau nomor 3. Kalau nomor 3, recovery-nya sangat lambat dan bahkan cenderung turun. Nah, impact-nya apa kalau nomor 2? Nomor 2 itu adalah crisis impact-nya 6 bulan, short term crisis impact, dan macroeconomic impact-nya 18 bulan, 1,5 tahun. GDP downgrade-nya atau down, itu 5 points. Ini yang kami mau buka ataupun paparkan sedikit apa yang mungkin terjadi di pasar otomotif, Bapak Ibu sekalian. Sekarang, apakah masih ada peluang dari pasar otomotif di Indonesia? Jawabannya iya. Karena apa? Karena pasar otomotif di Indonesia belum jenuh. Not yet saturated. Belum jenuh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dari 1000 penduduk di Indonesia, penduduk produktif di Indonesia, kepemilikan mobil itu hanya 87 orang. Mari bandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia ya, di mana populasi penduduknya atau masyarakatnya sepertiga dari kita, sepertiganya, tapi rasio kepemilikan mobil dia dari 1000 orang, 433 orang.
5 kali lipatnya dari kita, teman-teman. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Masyarakat atau market otomotif di Indonesia itu tertahan untuk booming. Kalau menurut kami ya, kalau analisa kami. Kenapa? Kalau analisa kami GDP per kapita menyentuh angka $5.000 per tahun rata-rata, itu easily untuk sangat mudah bagi Indonesia mencapai 1,3 juta, 1,4 juta dengan market yang sangat belum jenuh ini. Ini yang kami mau gambarkan atau paparkan, sharingkan untuk teman-teman dapat idenya nih yang ada. Untuk itu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman secara otomotif atau market otomotif yang ada. Kita simpulkan bahwa market otomotif sangat terpengaruh dengan produk yang ada. Apakah produk kita sesuai dengan market di Indonesia, gitu ya. Kedua, COVID ini juga sangat dipengaruhi penanganannya, juga mempengaruhi recovery dari market. Tadi, dan market otomotif di Indonesia, teman-teman, belum jenuh, masih banyak peluang untuk bisa digarap. Nah, maka bagaimana selanjutnya kita memahami, kita perlu paham juga bagaimana perubahan perilaku pelanggan. Tadi market, sekarang kita akan lihat perubahan perilaku pelanggan yang ada di Indonesia. Dan ini adalah analisa market. Kami melakukan survei nationwide ke seluruh masyarakat di Indonesia dari tanggal 1 Mei sampai 20 Mei. Kami melakukan itu rentang waktu survei kita dan hasilnya kami akan sharingkan ke teman-teman. Harapannya adalah gini, teman-teman bisa ambil pemahamannya dan insight-nya untuk take the action. Apa action yang bisa dilakukan sebagai pelaku otomotif, dealer, agen pemegang merek, gitu ya, untuk bisa melihat hal tersebut. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, apa yang teman-teman bisa lihat di sini? Kita melihat bahwa kota-kota besar, Jabodetabek, sebagai epicentrum, salah satu sebelumnya sebagai epicentrum dari pandemi, confident level dari masyarakat untuk recovery market itu hanya 50%. 53% doang. Bahkan ada 22% yang very doubtful. Sangat nggak yakin gitu untuk bisa recovery. Gitu ya. Jadi kami tanya, apakah Anda yakin atau enggak? Nah, kami bisa baca bahwa contoh di Sulawesi, di Kalimantan, gitu ya, confident level mereka, contoh Kalimantan itu even 80% lebih. Karena mereka confident. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu lihat juga nih. Dealer saya ada di mana? Masyarakat saya confident nggak ya dengan kondisi recovery yang ada? Untuk Jabodetabek atau epicentrum, misalnya sekarang epicentrumnya Surabaya gitu ya. Bagaimana perilaku masyarakat yang ada? Kita akan lanjutkan terkait dengan hal tersebut. Nah, kami bertanya juga kepada pelanggan atau yang kami survei, responden kami, transportasi apa yang mereka pilih atau yang mereka gunakan gitu ya sebelum COVID. Nah, kami mau sampaikan begini. Kita mau lihat bahwa pelanggan memilih atau ada peningkatan yang kita mau lihat bahwa penggunaan mobil pribadi, penggunaan kendaraan pribadi itu menjadi pilihan atau solusi bagi masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan, teman-teman? Mari edukasi pelanggan bahwa ternyata otomotif ataupun memiliki kendaraan pribadi itu akan lebih aman, lebih nyaman bagi Anda. Tapi yang kita mau lihat lagi adalah gini, transportasi online itu menurunnya cukup luar biasa ya, dari 24% menjadi 14%. Dan kita tahu bahwa public transportation di Indonesia belum terlalu well established, belum terlalu terdevelop, itu juga turun cukup luar biasa. Ini yang kita mau bilang bahwa ini gambaran ataupun picture dari consumer di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Kami tanya juga dari responden kami. Kami memilih ada beberapa responden yang nggak punya mobil, ada yang punya mobil, gitu ya. Dari yang tidak punya mobil, intention to buy-nya adalah 34%, teman-teman. Apa yang kita mau ambil message-nya? 34% dari orang yang nggak punya mobil itu mau berusaha beli mobil. Mungkin dia biasa naik motor gitu ya, atau public transportation. They're willing to buy. Dan waktu realisasi keputusan mereka dari survei kita breakdown lagi, dalam waktu
kurang dari 1 tahun, 53% akan beli dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini sesuatu potensi ataupun opportunity yang kita mau coba lihat. Namun 66% ini kita mau perhatikan juga ya, bahwa 66% ini mungkin dia nggak ada kapabilitas, dia belinya motor gitu ya, bagi pemain motor juga ini bisa kita garap. Tapi ini khusus untuk mobil. Sekarang bagaimana dengan gambaran orang yang udah punya pelanggan yang sudah punya mobil, teman-teman. Mari kita lihat. Pelanggan yang sudah punya mobil, dari responden kita, 83% akan menggunakan mobil yang ada sekarang lebih lama. Apa maksudnya? Mereka di kepala pelanggan yang paling penting mungkin consumer behavior ya, perilaku pelanggan yang kita perlu tangkap juga. Mereka akan melihat, oke, saya punya mobil misalnya merek X atau tipe A gitu ya. Mereka biasanya ganti 4 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Oh mungkin nanti lama dikit nih 4 tahun baru ganti atau 5 tahun baru ganti. Ini yang tim after sales. Kalau di sini ada dari tim after sales di dealer gitu ya. Yuk coba buat garap ini. Bahwa ada orang yang akan gunakan mobilnya lebih lama. Mereka butuh servis, ada paket servis dan segala macam untuk kita bisa lihat. Namun dari yang sudah punya mobil, 17% tetap akan beli. Apa maksudnya teman-teman? Masih ada peluang lebih dari hampir 20%-an. Dan 64% mau ganti dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini yang kita perlu grab, ini yang kita mau pastikan. Insight atau pemahaman kedua yang senang saya tampilkan adalah gini. Apakah Anda punya bisnis used car atau mobil bekas? Gitu ya. Beli mobil bekasnya pelanggan, tawarkan paket yang menarik sehingga pelanggan tadi yang mau nunda, oh iya ya, kenapa saya nggak ganti ya? Nah itu yang perlu kita pastikan. Ini yang kami senang sharingkan kepada kawan-kawan semua, teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi dari peluang yang ada. Gimana mereka menghabiskan waktu di internet? Perilaku pelanggan berubah karena COVID. Nah kita mensurvei mereka bahwa browsing mereka di internet, bermain mereka di halaman-halaman internet yang ada ya, gitu ya. Lebih dari 60% itu meningkat jadi 39%. Apa maksudnya? Perilaku pelanggan ini yang terjadi mereka mencari informasi dengan sekarang mengandalkan internet atau secara digital. Itu yang kita mau pastikan. Nah, sekarang kalau dia tadi browsing, channel informasi, kami baginya begini teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kami baginya adalah cara mereka mencari informasi mobil yang mau dia mau beli. Di mana mereka mau carinya? Ini yang jawabannya atau gambaran grafik yang ada. Kami sedang tampilkan, jelaskan sedikit ini. COVID membuat para dealer shock. Kenapa shock? Karena kita sebelum COVID sangat mengandalkan pameran, canvassing. Nah, COVID ini merubah perilaku pelanggan, teman-teman. Anda bisa lihat grafiknya. Pameran mobil atau pameran dari kendaraan kita, gitu ya. Tadinya 45% sebagai channel untuk customer mencari informasi mobil yang mau dibeli. Sekarang turun hampir 100% ya, dari 45 ke 23. Apa message-nya yang kami mau sampaikan? Mari lihat lagi dari channel yang lain, yaitu sosial media dan digital, termasuk dealer official website atau digital showroom-nya. Kita melihat bahwa dari 34% naik menjadi 42%. Apa yang kita bisa pikirkan? Kalau kami akan memikirkannya gini, pertama, dealer, pelaku otomotif, apakah Anda hadir atau siap di dunia digital kita? Karena ini yang akan terjadi perilaku pelanggan perubahannya tersebut. Kedua, sales kita siap nggak terkait skill mereka untuk jualan secara sosial media? Atau mereka selama ini terbantu karena mereknya saja atau segala macam? Itu yang kita perlu siapkan. Jadi perubahan perilaku pelanggan dalam mencari informasi. Selanjutnya, nah ini mengkonfirmasi juga dari perubahan perilaku pelanggan secara digital ya.
Tadi cari informasi. Sekarang kalau mereka udah putusin mau beli, oh saya udah pilih merek A atau tipe A gitu ya, model A, model B gitu. Mereka untuk konfirmasi keyakinan mereka membeli, jalurnya apa? Bapak Ibu sekalian, saya senang menarik perhatian di grafik sebelum COVID. Mereka untuk lihat di online cuma 14%-an. Setelah COVID 30%-an lebih. Apa yang kita mau perhatikan? Request test drive diantar ke kantor atau ke rumah cuma 6%. Meningkat 4 kali lipat, 3,5 kali lipat menjadi 20%-an. Nah, message-nya kita siap gak memberikan pelayanan seperti ini? Termasuk bagaimana kita memastikan kenyamanannya, jaminan kesehatannya bagi pelanggan, mobilnya aman, bersih, tidak ada virus dan segala macam. Itu mindset dari pelanggan. Apalagi yang kita perlu perhatikan teman-teman, tadi channel pembeliannya, konfirmasi pembelian. Sekarang kalau dia mau beli, apa yang tetap menjadi faktor pertimbangan membeli utama atau motif beli utamanya mereka? Kami sedang perhatikan begini. Yang menarik adalah harga yang terjangkau. Harga yang murah bisa dibilang gitu ya. Karena gini, pelanggan, kembali perubahannya yang kami amati, pelanggan mungkin sebelum COVID dia sediakan budget 400 juta beli SUV misal. Tapi setelah COVID, dia pikir oke, cash flow saya perlu saya jaga, better saya saving 100 jutanya, saya beli mobil cuma 300 jutaan deh. Itu yang terbaca, teman-teman. Jadi kita mau perhatikan bahwa bahkan harga itu menjadi sesuatu pertimbangan pembelian utama dan konsumsi bahan bakar gitu, keiritan menjadi. Jadi faktor ekonomi itu yang terjadi dalam pola pikir dari masyarakat sekarang. Nah, pertanyaannya, kita punya segmen itu nggak? Kita mulai fokuskan nggak untuk customer ataupun sales kita menawarkan hal tersebut? Ditambah lagi, kami sedang perhatikan sedikit adalah teman-teman, mereka juga berharap ada fitur-fitur aksesoris gitu. Contoh AC, air conditioner with ionizer, dan juga AC with air purifier, health features gitu ya. Kami mengamati juga gini, penjualan air purifier, aksesoris mobil itu meningkat drastis sejak COVID. Nah, Anda perlu perhatikan itu teman-teman ya. Nah, kesimpulannya adalah yang kami sedang perhatikan atau sampaikan, perilaku pelanggan ataupun konsumer kita itu berubah dan bahkan mungkin akan jadi new normal ataupun permanen. Kami senang menyimpulkan hal ini adalah seperti ini. Kami senang contoh gitu ya teman-teman. Mengambil contoh misalnya di Indonesia ataupun di Jakarta khususnya, kurang lebih 15 tahun yang lalu itu ada bom di suatu hotel yang terkenal. Gitu ya. Dan sejak itu mall besar, hotel-hotel besar, mereka melakukan metal detektor atau protokol untuk mengecek bom tersebut. Itu menjadi mindset pelanggan, teman-teman. Contoh saya pergi ke mall atau ke hotel gitu ya. Pergi ke mall, kalau mallnya itu nggak dicek, saya akan pikir di pikiran saya, waduh, ini hotelnya aman nggak ya? Mallnya aman nggak ya? Itu udah nyampe di mindset pelanggan. Itu kejadian luar biasa. COVID lebih fundamental, teman-teman. Yang saya mau message-kan adalah gini. Sebelum COVID, salaman menjadi sesuatu keakraban. Gitu ya. Sekarang orang mau ngomong aja 1 meter udah takut. Mau kasih brosur atau flyer nyamperin ke pelanggan, mereka takut juga. That will be in the mind of customer. Akan ada di pikiran dari masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita siap untuk mengamati perubahan tersebut? Namun tetap ada potensi ya, ada opportunity. 34% dari masyarakat yang nggak punya mobil mau beli mobil, 17% dari masyarakat yang sudah punya mobil mau ganti mobil. Nah, sekarang apa strateginya? Nah, kami senang untuk men-sharingkan kembali ini ide dari Degree Synergy International sebagai konsultan untuk teman-teman bisa terjemahkan, untuk bisa implementasikan mungkin
diskusikan untuk kita bisa lihat. Sekarang kita perhatikan apa yang ada. Kami sedang ambil kesimpulan 3 hal yang sangat penting. Pertama, Corona itu mengubah kehidupan dari pelanggan. Bahkan keputusan mereka. Tadi kita lihat ya, bagaimana channel pembelian mereka, informasi mereka juga berubah. Kenapa? Karena ada 3 kekuatan yang kita lihat dalam hal ini. Disruption yang akan terjadi. Pertama, kemampuan membeli pelanggan atau mindset pelanggan adalah bagaimana mensecure cash flow mereka. Keuangan mereka. Economic downturn. Banyak beberapa mungkin terimbas gitu ya. Kedua, mereka berubah. Tadinya mau beli budgetnya 500 juta, mungkin tadinya cuma 200 jutaan gitu. Tadinya mau mobil baru, mungkin mobil bekas nanti mereka beli. Itu sesuatu yang mungkin akan terjadi. Dan digital, ini yang menjadi shock bagi dealer juga ya. Bagaimana kita siap terkait dengan digital showroom kita yang benar-benar memberikan bring the experience from conventional store atau outlet ke digital store. Itu yang kita lihat. COVID transforming consumer lives. Kedua, perubahannya itu nggak linear, mendadak gitu. Shock kita. Sejak diumumkan awal Maret, berubah. Tinggal di rumah, orang takut ketemu, pakai masker, dan segala macam. Tapi, company bisa influence. Kalau Anda mempunyai ide-ide, contoh ya, misalnya kami ambil contoh beberapa company-company yang mulai melakukan transforming digital gitu. Ada beberapa yang bahkan melakukan augmented reality, segala macam ya. Tapi itu yang terjadi. Anda harus siap dalam hal perubahan. Nanti kami akan jelaskan lebih lanjut untuk hal ini. The future is now. Kita perlu siapkan. Kita perlu siapkan bahwa nggak ada mungkin terkait dengan industrial 4.0 itu bukan besok-besok, tapi sekarang mulai terjadi. Udah jadi new normal yang ada. Ini 3 hal yang kita harus prepare. Oleh karena itu, teman-teman, kami bagi 2. Secara organisasi, apa yang harus kita siapkan? Kembali, kami berikan idenya. Jika Bapak Ibu senang untuk diskusi, ngobrol, boleh kontak kita juga ya untuk hal tersebut. Customer and marketing, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung lihat bagaimana organisasi, dealerships, company, agen pemegang merek, atau perusahaan gitu ya. Apa yang harus Anda siapkan? Kami senang lanjut. Pertama adalah begini. Bapak Ibu sekalian, COVID itu berubahnya luar biasa. Anda tercengang gitu ya. Gila, marketnya turunnya habis-habisan. Kesiapan perilaku masyarakatnya berubahnya luar biasa. Nah, pertanyaan pertama atau hal yang perlu kita siapin pertama sebagai organisasi adalah apakah kita punya create atau punya rapid response and transformation team? Apa maksudnya? Leaders di company. Anda harus punya gugus tugas atau tim pengambil keputusan yang tugasnya untuk align lagi organization-nya, set up priorities-nya, terus apa yang harus dilakukan. Dan ketiga yang paling penting adalah tim ini harus cepat berubah. Apa yang ada? Nanti saya akan jelaskan strategi kedua. Jadi yang kalian mau bilang adalah harus ada orang yang ditunjuk atau kelompok yang ditunjuk di perusahaan Anda untuk ambil keputusan. Dan dia harus punya lintas divisi. Lintas divisi maksudnya gini, harus birokrasi harus udah dihilangin dulu nih. Dia harus keputusan ini, ngajak meeting yang mana, segala macam ya, untuk lihat perubahan yang ada. Ini terkait juga tim yang dibuat atau manajemen dari dealership atau agen pemegang merek. Apakah Anda develop scenario based planning approach? Tidak bisa di COVID ini, kami mau sampaikan begini. Tidak bisa di COVID ini kita bilang gini, kan kita udah punya 5 years plan, planning untuk 5 tahun ke depan, planning untuk 3 tahun ke depan, atau 1 tahun ke depan. Itu semua berubah, teman-teman. Maka di COVID ini kita harus bikin begini, oke, sekarang PSBB baru dibuka nih, di awal-awal Juni ini, gitu ya, di minggu-minggu ini.
Kita harus planningkan. Market kalau growing-nya 30%, apa yang harus kita lakukan? Ternyata marketnya turun lagi nih. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus ada punya skenario base, leaders yang ada untuk mulai mikirin teman-teman. Karena harus disiapkan. Nggak ada lagi tuh stickness. Kita, pokoknya saya mau nggak berubah gitu. Dan para leaders ataupun orang yang dipilih, jangan takut dicap begini, kok kamu berubah-berubah terus sih? Gitu. Tidak. Itu yang dibutuhin sekarang. Untuk kita plan A, nggak jalan, ganti plan B. Terus buat PDCA yang ada. Kembali, ini ide yang Bapak Ibu bisa mulai terjemahkan di dealership. Ya. Ketiga, apakah kita punya capability? Dealers, apakah Anda melihat organization capability yang ada? Gitu. Maksudnya apa? Sales Anda sekarang menghadapi pelanggan, saya ambil contoh sales dulu ya. Sales Anda menghadapi pelanggan di pameran gitu ya, kasih brosur di customer lari. Gitu. Atau mereka coba canvassing, ngetok rumah orang. Nggak akan diketemui. Itu yang kita, kondisi pelanggan yang terjadi. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita develop digital capability dari sales kita misalnya? Bagaimana cara bikin iklan, bagaimana bikin konten di sosial media misalnya, bagaimana membuat followersnya naik segala macam. Itu yang Anda perlu lihat. Secara dealership, contoh. Apakah Anda, teman-teman semua, punya digital showroom? Customer sekarang mau menggunakan handphone mereka untuk mendapatkan pelanggan ataupun pengalaman pelanggan yang sama. Digital showroom bukan hanya website. Tapi, oke, saya bisa bayar seperti Traveloka. Saya bisa review videonya. Saya bisa test drive minta, dapat konfirmasinya. Saya bisa diingatkan untuk service booking langsung misalnya. That's something yang capability yang kita harus lihat. Bukan hanya posting di Instagram. Let's see, kita perlu analisa apa perilaku yang ada. Itu ketiga, teman-teman. Keempat, yang kita mau perhatikan. Leaders, Anda pun harus berubah. Tadi saya bilang bahwa leaders atau pemimpin jangan takut untuk berubah. Karena semua konsultan ataupun pemain otomotif, dia sedang cari pola, sedang mengamati apa yang terjadi. Pelajarannya apa? Maka oleh karena itu, Degree Synergy International lagi sedang mempersiapkan untuk yang sales dan sedang melaunching juga untuk yang after sales nanti sebentar lagi. Apa perilaku pelanggan untuk servis segala macam, nanti Bapak Ibu akan undang lagi untuk webinar selanjutnya. Nah, yang saya mau bilang di leaders ini adalah apakah Anda menunjukkan careness-nya? Pelanggan tahu bahwa leaders kita ataupun merek kita peduli. Nah, beberapa dealer melakukan itu ya. Kami amati juga ada yang bikin video, kita care, merek kami tidak akan hengkang dari Indonesia, kami akan bersama-sama. Itu yang harus ada secara komunikasi ya. Tapi secara internal pun, tim di internal bisa melihat apa yang akan menjadi careness-nya. Atau kita demonstrate bukan hanya perintah dan cek gitu ya, tapi kita menjadi role model, care sama mereka juga harus siap berubah dan transparan communication. Itu keempat. Sekarang yang terakhir, ide kami untuk bisa diterapkan. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, COVID kembali itu mengubah seluruh elemen ya, yang ada. Nah yang kami mau perhatikan adalah begini, segmentasi produk dan customer pun juga harus berubah. Degree Synergy International melaunching atau mensosialisasikan kepada seluruh klien kita kategori pelanggan, dealer-dealer ataupun pelaku otomotif perlu untuk mengamatinya seperti ini. Oke, ini khusus untuk ini salah satunya akan sangat berimpact untuk kalau teman-teman bermain di fleet atau B2B, gitu ya. Kita mau lihat, oke, perusahaan customer saya ini, saya mau analisanya 4S.
Severe, survive, stable, sama steady. Severe, oke. Si customer yang severe ini impact-nya karena COVID ke bisnis dia apa ya? Apa yang bisa saya lakukan? Top manajemen dan kepala cabang, Anda harus bisa udah gambarin dan petain ini. Sehingga, oke, yang severe berapa persen ya? Yang survive berapa persen ya? Jangan-jangan ada kelompok usaha ataupun perusahaan yang stable. Stable di sini artinya mungkin dia terimpactnya dikit, gitu ya. Mereka cuma mau pastikan semuanya berjalan oke. Tak tahu yang steady dia growing, maka lihatlah setiap peluang yang ada. Di kelompok yang kanan, kami juga senang membuat teman-teman membuka pikiran teman-teman ya. Di sini adalah produk kategori. Kita nggak ada bisa bilang medium, high, low lagi. Tapi kategori kita dan services kita, oke, saya mau pasti ini. Apakah saya 4P, peculiar atau hilang, postpone, punctuate, sama premier. Mobil terus terang berada di postpone sama peculiar. Tapi kita berada di segmen yang mana? Services misalnya, service mobil harusnya berada di punctuate ataupun premier. Untuk kita beredukasi pelanggan. Ini yang kami mau gambarkan kepada teman-teman untuk yuk buka cara kita menganalisa. Ini dari Degree Synergy International. Gimana cara mengimplementasikannya? Customer Business Impact Analysis. Anda harus bisa lihat. Karena customer itu ujung tombak dan roda perputaran ekonomi ataupun bisnis kita. Ini yang teman-teman perlu sampaikan ataupun buat analisa yang ada. Itu secara organisasi, teman-teman. Kesimpulannya, Anda punya tim gerak cepat yang harus siap berubah. Kedua, buatlah planning skenario based planning. Skenario A, jalan apa yang harus dilakukan. Skenario B, jalan apa yang harus dilakukan. Atau kalau ini nggak jalan, planningnya gimana? Itu kedua. Ketiga, teman-teman, yang kami senang anjurkan kembali, bagaimana dengan kapabilitas dari tim Anda, organisasi Anda. Digital is the must. Future is now sekarang. Keempat, yang senang saya bilang adalah perubahan cara memimpin. Sebagai leaders, jangan takut berubah. Jangan takut dicap, lu berubah-berubah terus ya. Nggak ada masalah, teman-teman. Karena COVID harus berubah. Dan transparansi bicara dengan mereka. Kelima, tadi kami senang sebutkan, yuk mari analisa customer impact dan produk kita. Ini ide yang teman-teman bisa terjemahkan. Sekarang bagaimana dengan pelanggan atau marketing yang kita senang lihat ya. Nah, kami senang lihat gini, strategi pertama yang kita mau bilang, double down on digital. Fokus Anda coba dulu untuk digital. Kita harus present atau hadir secara digital di customer dan dibuat customer bisa ketemu dengan kita itu. Gampang menemukan kita. Bukan hanya website ya, di mana website misalnya loadingnya aja lama gitu ya. Tapi benar-benar experience-nya dicoba. Kita siapkan. Dan ini kita juga membantu beberapa dealer untuk terkait dengan hal ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Bagaimana engage customer experience di digital? Contoh, misalnya di dealer showroom kita. Apakah kita juga bring store feel to the digital experience? Bisa chatting dengan salesnya langsung, bisa video review langsung gitu ya. Dia bisa beli kayak Traveloka misalnya. Jadi pengalaman pelanggan itu penting. Tapi ketiga, terkait dengan double down on digital, kami senang bilang gini. Mungkin sebelum COVID, fokus kita adalah untuk memberikan ataupun fokus ke marketing campaign secara konvensional. Nah sekarang secara setelah COVID sebenarnya atau new normal yang ada, kami senang bilang drive traffic into your digital asset. Gimana buat digital kita dikenal? Iklan, aktif di sosial media. Iklan pun kita bisa pilih ya. Oke, segmen mobil ini, apa yang harus saya coba bantu dealer saya untuk mengerti caranya beriklan? Sales saya, gimana cara dia posting? Mungkin kelihatannya, Pak,
nanti mungkin dia balik lagi gitu ya. We need to prepare every scenario. Itu yang kami mau bilang. Lanjut. Sekarang apakah Anda juga meningkatkan kehadiran Anda di sosial media dan terintegrasi dengan sales Anda, Bapak Ibu? Maksudnya apa? Sales kadang-kadang bingung, aduh, saya mau posting apa lagi ya? Bingung mereka. Nah, ini kita juga harus fasilitasi. Activity yang bisa meningkatkan, yang menarik bagi mereka, bagi pelanggan. Jadi pertama, kita harus double down on digital. Kedua, Bapak Ibu, kami senang untuk let's think kreatif. Kita mau pikir kreatif nih yang ada untuk pelanggan. Pelanggan takut ketemu, pelanggan mungkin berpikir gimana ya kalau beli mobil atau mobil saya diservis, apakah sekarang waktu yang tepat? Kita sebagai pelaku otomotif, kita harus berpikir inovasi. Yang kami mau bilang pertama adalah direct to consumer models. Customer bisa nggak servis di rumah? Gitu. Di pick up servisnya misalnya. Atau ada ide-ide bisnis misalnya terkait dengan direct atau do it yourself, DIY. Ganti aki sendiri, kita jualan aki. Misalnya kalau di sini ada toko spare part ya yang join ya. Nah ini juga kita perlu pastikan teman-teman yang ada. Next. Buatlah servis Anda diketahui atau ada di tempat-tempat di mana customer tetap berada. Dengan mobile service, atau bahkan kami sedang mengambil contoh satu premium brand ya, merek premium di Indonesia. Mereka bahkan menyiapkan merek premium bahkan ya teman-teman. Mereka siapkan rapid ataupun fast response technical service. Service langsung yang cepat pakai motor merek premium. Ini Anda untuk lihat bahwa ada revenue gain, ada revenue yang harus disecure, pendapatannya. Ini teman-teman harus bisa lihat. Apakah customer gampang untuk booking service? Siap atau enggak kita? Itu yang kita perlu perhatikan. Nah, collaboration channel. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya rekanan terkait dengan misalnya asuransi, ini ide aja ya, kembali ini ide dari kami, asuransi gitu. Oh beli mobil A dapat asuransi COVID 10 juta, 20 juta. Anda menyentuh hal yang fundamental kepada pelanggan. Itu idenya. Atau gini, kadang-kadang orang kan bilang, Pak jualan sekarang susah Pak. Leasing ketat banget gitu ya. Kita harus pahami bahwa juga perusahaan leasing. Dengan terjadinya COVID, banyak pelanggan bahkan mau restruktur atau minta keringanan gitu ya. Itu hampir ratusan triliun utangnya. Mereka juga pusing mikirin, oh orang yang utang jangan-jangan batuk-batuk semua nih. Nah itu mereka juga harus perhatiin. Tapi kita bisa lihat begini teman-teman. Ini ide dari kami lagi ya, sedang kami sampaikan. Apakah kita ada kerjasama dengan leasing? Contoh pelanggan yang kategorinya sehat. Mobilnya udah 4 tahun atau 3 tahun. Dia contoh misalnya kalau saya beli mobil gitu ya, saya kurang dari 3 tahun misalnya kredit. Dan lancar. Bisa nggak kita kerjasama dengan mereka? Itu yang harus ada ide-ide collaboration dan innovation. Itu yang kami sedang sampaikan. Dan keempat, innovationnya, digital is the key. Present digital itu key-nya. Kami bekerja sama dengan satu dealer pada waktu sebelum Lebaran ya atau Hari Raya. Mereka melakukan begini teman-teman. Dia menganalisa hot prospeknya dan mereka mengundang salah satu pembicara religion mereka atau religius mereka, ustadz ya pada waktu itu, dan mereka bikin acara buka puasa bareng tapi ada ceramahnya dan ditemenin sama sales di bawah gimmick. Itu resultnya luar biasa. Nah, apakah kita ada ide-ide, let's say bagaimana lakukan suatu activity di digital? Untuk libatkan influencer juga jauh lebih baik ya. Kelima yang saya mau perhatikan, customer sekarang sangat memperhatikan untuk beli dengan bulk atau besar. Nah, apakah Anda menampilkan komunikasi untuk terkait dengan loyalty program? Berikan customer loyalty program, oke, service kontrak dengan pelanggan dan segala macam. Dengan benefit-benefit yang ada. Ini yang kita perlu buat innovation channel dan kita untuk secure bisnis kita di otomotif.
Itu gambaran dari kami. Lanjut. Strategi ketiga adalah transform store operation and win on SafeX. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, ini sudah terjadi beberapa dealer. Orang sekarang mau ketemu sesama manusia atau orang juga, itu takut. Tapi orang mengunjungi dealer kita harus diyakinkan. Yang pertama harus dilakukan adalah protokol kesehatannya diterapkan di dealer. Contoh, orang masuk dicek suhu badannya atau temperatur badannya. Bagaimana jarak servisnya atau jarak duduknya, hand sanitizer, masker, segala macam. Tapi yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, mari komunikasikan. Sampaikan ke pelanggan bahwa datang ke showroom kita itu aman. Servis di showroom kita tidak aman bagi mereka. Ini yang sangat fundamental, Anda harus coba. Bukan coba, harus adakan jadi prosedur yang ada. Jadi, terapkan protokol COVID-nya dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada pelanggan. Touch your customer emotion. Apa maksudnya, teman-teman? Sekarang, banyak pelanggan atau banyak agen pemegang merek mau touch emosionalnya. Ini untuk fundamental ataupun investasi jangka panjang gitu ya. Tapi ini sangat powerful. Mereka berikan sumbangan, branding, segala macam dengan masker misalnya ya, dengan influencer-influencer secara digital, itu sangat powerful. Tapi yang saya mau bilang sebagai dealership misalnya, apakah misalnya CEO dari dealership bikin letters, bikin surat, oke, kami dari merek A, dealer kami ada untuk bersama Anda, memberikan jawaban, segala gitu teman-teman. Sehingga ini momentum untuk kita buat dealer kita dikenal, brand kita dikenal. Show untuk kita lihat. Untuk merek-merek baru misalnya, kita bisa tunjukkan juga, oh kita nggak keluar dari Indonesia, komitmennya ada. Itu perlu disampaikan video-videonya. Dan kita perlu lihat gini teman-teman, yang kami mau perhatikan. Tadi kita lihat perilaku pelanggan, mereka mungkin karena buying power dan segala macam, apakah kita juga menyiapkan suatu segmen produk ataupun services yang competitive price tapi complete features? Komunikasikan kepada pelanggan dan sampaikan apa segmen kita tersebut. Kita harus bisa mulai redefine dan juga siapkan strategi yang ada. Nah, basically itu adalah presentasi dari saya, teman-teman semua, dan saya kembalikan ke Pak Hendrik sebagai moderator kita jika ada pertanyaan. Silakan Pak Hendrik. Oke, terima kasih Pak Swendra. Ya, Bapak dan Ibu sudah melihat gimana dampak dari COVID ini terhadap industri otomotif. Ternyata dampaknya itu cukup besar, di mana market tahun ini hanya diprediksi sampai dengan 600.000 unit. Nah, kita sih berharap setelah dibukanya PSBB ini, market akan secepatnya untuk rebound. Namun yang seperti Bapak Ibu lihat, ternyata fenomena ini nggak terjadi di Indonesia aja, tapi juga terjadi di beberapa negara tetangga kita di ASEAN, termasuk juga China. Tapi yang kita tahu memang China luar biasa reboundnya karena adanya campur tangan dari pemerintah, gitu ya. Nah, kita juga melihat ada beberapa indikator yang membuat kita bisa optimis untuk market ini bisa rebound secepatnya, yaitu rasio kepemilikan mobil yang masih relatif kecil di Indonesia, dan juga hasil survei yang mengatakan bahwa ada kecenderungan orang ini akan memakai kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi publik, karena memang mungkin mereka takut terpapar virus gitu ya. Bahkan kemarin saya ada baca berita, sepeda lipat aja sekarang katanya lagi booming nih. Karena orang sekarang lagi bike to work gitu ya. Jadi mereka memilih sepeda lipat untuk ke kantor. Nah, juga tadi ada beberapa strategi yang dipaparkan oleh Pak Suhendra terkait dengan organisasi. Nah, kita sudah akan memiliki new normal, di mana kita harus siap untuk menghadapi itu. Yang pertama tadi, ada nggak kita tim reaksi cepat yang bisa membaca dinamika pasar?
Jadi kalau ada perubahan di pasar, kita bisa langsung action, kita bisa lihat fenomenanya akan kemana. Kemudian juga kita melakukan priority bisnis, ya. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini memiliki beberapa priority bisnis, kita tinjau ulang lagi. Mana yang benar-benar memang harus dijalankan. Kemudian juga digital, dengan perkembangan yang luar biasa, apakah organisasi kita sudah siap untuk itu? Dan juga sebagai leader-leader di masing-masing kita juga harus berani untuk mengambil keputusan dan juga merubah plan yang sudah ada untuk lebih beradaptasi dengan pasar. Dari sisi pengalaman pelanggan, tadi kita lihat bahwa kesiapan kita dalam menerjemahkan pengalaman pelanggan ke dalam format digital, ini juga penting. Karena memiliki account digital itu adalah langkah pertama. Tapi gimana caranya customer itu memang memakai account digital kita itu untuk bertransaksi atau trafficnya kita ambil. Dan apakah pelanggan sudah merasa aman kalau untuk datang ke kantor, ke dealer, gitu ya. Kemudian juga di saat pandemik ini, penting bagi kita sebagai pelaku bisnis untuk lebih aktif mendatangi customer dan menjaga supaya mereka tidak beralih ke kompetitor. Nah, itu kira-kira beberapa key points yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhendra. Sekarang saya masuk ke Q&A. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak Suhendra, di fitur Q&A. Yang pertama ada yang nanyakan gini, Pak. Tadi kan lihat memang Bapak sudah memaparkan mengenai market otomotif gitu Pak ya, di mana market itu terkena dampak cukup dalam akibat pandemik ini. Nah, kira-kira gini Pak, kan kalau beli mobil ini kan related banget dengan leasing nih. Dan sekarang leasing itu katanya udah mulai selektif banget gitu ya. Nah, apa sih Pak yang terjadi di kondisi di perusahaan leasing sekarang? Dan referensinya, apakah mereka, kondisinya gimana sekarang mereka? Gitu Pak, kira-kira Pak. Baik, Pak Hendrik. Nah, kami sedang coba jawab gini teman-teman. Berdasarkan data ataupun analisa dari resources kita ya, sumber data kita melihat leasing. Sekarang kita bayangkan leasing. Mereka adalah lembaga pembiayaan yang sangat harus memastikan cash flow ataupun kesehatan mereka, keuangan mereka gitu juga ya. Nah, kami mendapat berita atau data bahwa bahkan banking leasing, jumlah total amount atau uang yang dimana pelanggan mau melakukan restrukturisasi ataupun meminta keringanan, itu lebih dari 100 triliun teman-teman. Bayangin mereka. Itu yang terjadi ya di pasar leasing. Tapi yang non banking, biasanya lembaga leasing lain dari otomotif itu hampir 40 triliunan. Konsumernya atau konsumennya, debiturnya gitu ya, yang kredit sama mereka meminta untuk restrukturisasi atau keringanan. Jadi kita bisa lihat memang ini pun struggling mereka sebenarnya. Maka kita sebagai pelaku otomotif, apakah kita berikan data yang baik? Apakah kita beri calon konsumen misalnya terkait dengan bagaimana konsumen tersebut dan segala macam ya. Profilingnya seperti apa? Sehingga kita bisa siap membantu mereka juga. Itu Pak Hendrik. Oke, thank you Pak Suhendra. Nah, pertanyaannya berikutnya terkait dengan market otomotif di Indonesia, Pak. Kalau tadi kan kita lihat ada indikator yang memang market itu di Indonesia itu masih menarik gitu Pak ya. Dilihat dari rasio kepemilikan, kemudian juga ke depan perekonomiannya juga masih baik. Nah, tapi kalau di satu sisi kalau kita lihat banyak juga pemain otomotif yang memilih keluar dari Indonesia, Pak. Dari beberapa brand ada yang menutup pabriknya, ada yang udah menutup sektor penjualannya di Indonesia. Nah, ini kan agak kontradiktif nih Pak. Di satu sisi kita bilang marketnya itu memang menarik, di Indonesia masih menarik, tapi di sisi lain kok mereka pada keluar dari Indonesia. Gimana Pak fenomena ini Pak? Siap, terima kasih Pak Hendrik. Saya sering jawab begini teman-teman. Hengkangnya suatu merek, kita nggak usah sebut merek di sini ya, keluarnya dari satu merek memutuskan untuk mengecilkan operasional ataupun berhenti berjual, berkompetisi di Indonesia. Kalau kita lihat karakter mereka, merek-merek ini mereka berada secara global. Mungkin dia di ASEAN
bukan di Indonesia aja, tapi dia ada di Thailand, ada di Vietnam, atau di Singapura atau Malaysia mungkin, gitu ya. Sehingga sebagai pemain merek ini mereka akan analisa gimana profitability mereka di pasar ini, apa peluang mereka. Mereka mungkin sudah mencoba beberapa hal ya. Apakah produk dan services mereka bisa bertahan atau kompetisi di Indonesia? Nah, ini yang membuat mereka keambil keputusan untuk keluar ataupun tidak, untuk keluar atau tidak beroperasional lagi di Indonesia. Jadi kalau saya bisa simpulkan, orang-orang yang atau merek-merek tersebut, mereka sudah punya global presence, mereka menganalisa competitiveness mereka as per experience sesuai dengan pengalaman, dan juga ketiga, mereka tidak punya produk yang dan komunikasi yang cocok untuk pasar Indonesia. Karena pasar Indonesia juga sangat unik ya untuk bisa kita perhatikan. Itu Pak Hendrik yang saya bisa jawab. Oke, terima kasih Pak. Yang berikutnya terkait tadi juga dengan hasil survei, di mana sekarang customer atau calon pelanggan lebih memilih media digital gitu ya, untuk mereka mencari informasi. Dan tadi juga Bapak bilang di presentasi bahwa sekarang mungkin orang ketemu orang lain tuh takut gitu. Jadi mungkin ada beberapa pelaku bisnis ini yang sudah memakai aplikasi Zoom atau Google Meet atau apapun itu, ya, mereka membuat presentasi produk ke customer. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak? Gimana caranya kita menarik customer sehingga mereka bersedia ikut untuk mendengarkan presentasi melalui media digital ini, Pak? Baik, Pak Hendrik. Saya senang jawab begini ya. Apa yang membuat pelanggan tertarik? Atau kita bertanyanya begini, apa yang membuat diri kita tertarik untuk mendengarkan sesuatu? Pertama adalah informasinya. Kedua adalah what's in it for them? Apa untungnya bagi pelanggan yang kita mau lihat? Nah, pada saat kita bikin event, kalau saya boleh sarankan, kita harus ada tema yang menarik bagi mereka. Contoh, jangan hanya, oke, saya mau launching produk merek A, model A, yuk Bapak Ibu dengerin saya. Nggak mau mereka. Mungkin ya, nggak mau. Gitu. Tapi kalau kita ada misalnya video mengenai tema tertentu, misalnya mengenai kesehatan, atau kita gandengkan dengan misalnya kalau kita punya influencer yang menarik. Nah, ini akan jauh lebih powerful pada saat kita melakukan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian. Itu pertama. Kedua, mari kita analisa database kita. Database dari pelanggan yang kita akan undang mereka dan dapat respon positif gitu, atau hot prospect kita untuk kita bisa lihat. Jadi kembali tergantung dari tema yang kita mau lakukan, jangan hanya produk tertentu. Tapi kalau Anda punya database pelanggan, let's say orang yang udah beli merek A, sudah 5 tahun database kita, waktunya ganti, yuk mulai, tapi kasih paket-paketnya. Bapak Ibu ada door prize loh, ada hadiahnya loh kalau ikut Zoom produk kita, dengerin dari produk expert kita, jual segala macam. Kayak gitu Pak Hendrik. Harus dilihat detail situasi by situasi. Oke, terima kasih Pak Suda. Nah, ada pertanyaan berikut Pak. Ini dari salah satu memang pelaku penjualan mobil gitu ya. Jadi bilang begini Pak, kalau kita lihat sekarang iklan di internet gitu ya, penggunaan sosial media memang bagus sekali untuk mendapatkan prospek yang baru. Tapi kalau kita lihat sekarang jujur aja semua sales mungkin udah pakai juga tuh di sosmed, di internet, mereka iklan juga gitu ya. Jadi persaingannya pun mungkin luar biasa juga di sosmed atau internet ini. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah masih ada peluang atau dengan kata lain cara yang gimana sih Pak yang efektif sehingga keberhasilan menggunakan media digital ini lebih bisa ditingkatkan, Pak? Oke, jadi pertanyaannya adalah kompetisi dalam hal sekarang kan berbondong-bondong orang melakukan aktivitas digital gitu ya. Kompetisinya sekarang bagaimana kita tetap bisa efektif yang ada begitu. Nah, jawaban saya adalah gini teman-teman.
Pengalaman ataupun melakukan sesuatu di digital itu bukan hanya posting sesuatu. Bukan hanya kita, oke, ada gambar bagus, kita sampaikan. Tapi teman-teman juga harus melakukan analisa yang ada. Contoh, misalnya, segmen pasar ini, atau contoh ya, kalau saya sedang ambil contoh begini. Saya akan berikan iklan, ataupun menuju karena iklan itu bisa selektif ya, kita bisa ganti, bisa tentukan siapa kriterianya, dan segala macam. Kita perlu lihat gini, saya akan coba beriklannya, bermain ke industri-industri yang lagi growing misalnya. Yang impact-nya mungkin nggak terlalu besar kepada di otomotif, misalnya telekomunikasi, kesehatan, gitu ya. Itu kita bisa targetkan di iklan digital kita, itu satu. Kedua, tema iklan kita sendiri kita harus buat. Apa bedanya kita dengan yang lain? Activity-nya apa yang ada? Sehingga kita akan jauh lebih mengungguli mereka. Dan ketiga, tetap konsisten. Konsistensinya. Jadi memang mungkin customer sekali dua kali, tapi bagaimana kita iklan kita itu membuat awareness dari digital showroom kita atau keberadaan kita secara sosial media ataupun secara iklan tersebut, Pak Henry. Jadi memang sekali iklan, aduh udah nggak bisa, dua kali nggak dapat hasil. Jangan menyerah, kita harus tetap terus secara konsisten dan analisanya yang ada. Kami senang jawab gitu, Pak Henry. Oke, terima kasih Pak Swendra. Nah, masih terkait dengan digital marketing nih Pak. Tadi kan kita lihat memang dari presentasi bahwa sudah saatnya pembelian kendaraan pun juga sudah memakai media digital gitu ya. Apapun itu bentuknya, misalnya digital showroom atau yang lain. Nah, sudah ada belum sih Pak referensi berapa sih konversi dari orang yang pindah yang tadinya belinya itu langsung atau offline gitu ya ke digital Pak? Ada nggak referensinya Pak? Oke, teman-teman, secara khusus berapa konversinya atau referensi perubahannya memang kita belum analisa dan kita belum lihat datanya. Tapi yang saya mau lihat adalah begini teman-teman. Berapa peningkatan pembelian secara digital di overall bisnis secara retail? Kita lihat misalnya peningkatan Tokopedia, Lazada gitu ya, atau Shopee, itu meningkat secara digital luar biasa. Itu satu. Ya. Kedua, secara otomotif. Kembali otomotif kita lihat data tadi bahwa orang yang sudah punya mobil 17% doang yang mau beli. Tapi itu peluang kita kan yang ada. Yang saya mau tanamkan di pikiran kita adalah gini. Peluang digitalnya tetap ada. Dan orang kita harus presence atau hadir secara digital. Dan orang yang udah browsing internet, channelnya kita siapin. Orang yang udah browsing, udah chatting, udah nanya gitu ya. Itu akan seharusnya udah menjadi medium prospek kita. Karena dia udah melakukan itu. Itu seperti orang datang ke showroom misalnya. Nah ini yang kita perlu sampaikan atau pastikan keberadaan kita di digital. Dan experience digitalnya gimana. Jangan sampai kita launching digital showroom kita, loadingnya lama banget. Atau kita bikin social media activity, responnya lama banget. Itu experience-nya akan sangat mengganggu dari pelanggan. Gitu. Itu sih gambaran saya gitu Pak Hendrik. Jadi secara data memang belum kita lihat ya untuk kali. Oke. Nah, yang berikutnya pertanyaan mengenai bisnis dari otomotif sendiri gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat kan sekarang memang penjualan itu turun sampai 90%. Nah, sebagai sebuah perusahaan otomotif, gimana caranya kita bisa bertahan dengan penjualan yang turun sebesar 90% itu, sedangkan perusahaan itu masih mempunyai OPEX, gitu ya, yang masih berjalan. Nah, gimana cara mensiasatinya supaya perusahaan selain bisa bayar OPEX juga bisa membiayai proses biaya lain seperti masih bisa mengiklan dan segala macam, Pak. Gimana kira-kira, Pak? Pertanyaan yang menarik ya Pak. Nah kita harus lihat gini teman-teman. Yang ada adalah begini. Bapak Ibu sekalian, kondisi otomotif yang ada sekarang memang membuat turun sekali market. Gitu. Tapi yang kami mau perhatikan adalah apa sumber-sumber pendapatan yang kita bisa lihat. Yang kita bisa fokuskan. Tadi kami memberikan masukan, contoh, apakah kita bisa meningkatkan, let's say, sumber alternatif pendapatan dengan inovasi bisnis? Anda bisa melihat misalnya, kalau dari kami, contoh services Anda.
regular maintenance, bagaimana menggrab dan mengedukasi pelanggan. Kalau Bapak Ibu berada di merek yang terkenal dengan populasi yang sudah besar gitu ya, ini bisa menjadi sesuatu, mungkin saya harus fokus dulu di sini. Meanwhile, kita melihat pasar, kita lihat fokus di service, bagaimana bring additional services kepada pelanggan, mobilnya dijemput atau segala macam, itu yang kita perlu lihat. Sehingga paling nggak operational expense kita bisa terbantu. Gitu sih Pak. Jadi lihat bisnis-bisnis lain yang kita bisa lihat di dalam hal dealership spare part, bisnis service, dan segala macam. Itu Pak yang kami bisa pastikan. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya terkait dengan usaha pemerintah untuk menstimulate market otomotif nih Pak. Nah, menurut Pak Swendra, sejauh ini apakah pemerintah sudah melakukan stimulasi yang khusus untuk industri otomotif, gitu ya? Dan kemudian kira-kira kalau misalnya belum, apa yang harus dilakukan Pak oleh pemerintah supaya itu benar bisa dilakukan dan bisa merebound market otomotif, melihat juga praktek di negara lain, Pak. Oke. Bapak, saya sedang melihat di Indonesia, gitu ya. Dari pengamatan kami dan kita baca, kita ikuti, kita amati, gitu ya. Pemerintah di Indonesia belum melakukan spesifik ke otomotif. Tapi secara general di bisnis, pemerintah sebenarnya menggelontorkan insentif yang sudah di-approve 450 triliun. Sedang diminta dinaikkan menjadi 600 triliun. Tapi secara spesifik di otomotif belum ada nih. Nah mungkin nanti kalau dari saya, kita harus melihat benchmark negara lain. Tadi saya sebutkan misalnya negara China gitu ya. Dia bisa memberikan insentif pembelian mobil itu 20 juta untuk mobil listrik dan 10 juta untuk mobil non listrik. Itu akan sangat menstimulus. Mungkin dari pelaku-pelaku otomotif, Daikindo segala macam, mungkin sudah mencoba mensiasati hal tersebut, keringanan pajak atau segala macam Pak, untuk bisa mereka melihat atau menstimulus terkait dengan industri otomotif. Dan jawaban saya gitu Pak. Jadi pemerintah di Indonesia belum secara spesifik ke industri otomotif. Banyak yang mereka perhatikan lainnya. Oke, terima kasih Pak Swendra. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada melupakan satu bisnis di otomotif, yaitu bisnis used car, Pak. Gitu ya. Nah, menurut Pak Suhendra, gimana kondisi bisnis used car sekarang terkait dengan pandemik ini? Dan gimana nanti prospek ke depannya, Pak? Setelah pandemik ini, kira-kira bisnis used car ini gimana? Baik. Terima kasih Pak Henry. Bisnis used car, kita tahu bahwa bisnis used car ada beberapa proses bisnis Pak. Pertama, mendapatkan barang dan menjual barang stoknya mereka, atau menjual barang tersebut ke masyarakat atau pelanggan. Yang saya mau lihat adalah gini. Ada peluang di bisnis used car. Kemampuan pelanggan untuk membeli mobil. Tadi kita lihat bahwa ada mau beli mobil 34%. Mungkin kita bisa melihat peluang tersebut untuk lihat, oke, mungkin certified used car. Certified used car maksudnya yang tersertifikasi oleh agen pengulang merek gitu ya. Anda bisa menawarkan, oke, daripada beli baru Bu, kondisi merek kami, model kami dengan sertifikasi dari kita, ini harganya A. Ini juga peluang bisnis lain gitu Pak Hendrik ya, yang kita bisa lihat. Jadi ini bisa ditawarkan. Kedua, mutualisme. Kita saling bekerja sama. Contoh, pelanggan kan mau beli mobil. Mobil mereka mungkin udah 5 tahun. Nah, kita bisa tawarkan paket dengan used car sehingga bisa bareng-bareng gitu ya. Untuk ngambil mobil bekas mereka, jual mobil baru. Itu yang bisa kita pikirkan bersama divisi used car. Saya bisa lihat begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Swendra. Oke, Bapak dan Ibu, semua pertanyaan yang masuk sudah saya sampaikan ke Pak Swendra dan tadi sudah dijawab. Karena waktu juga sudah mendekati jam 3:30, saya akan handover acara ini balik ke Bu Yemima untuk meneruskan acara selanjutnya. Silakan Bu Yemima. Oke, terima kasih Pak Suhendra juga Pak Hendrik untuk pemaparannya dan penjelasannya. Dan para peserta,
Kami harapkan sebelum meninggalkan Zoom webinar ini, kami akan launch polling dan bisa Bapak dan Ibu isi. Pertanyaannya hanya kurang lebih 6 pertanyaan, jadi butuh waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikannya. Kami akan launch sekarang, dan kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk mengisinya, dimulai dari sekarang. Polling akan kami tutup sebentar lagi. Silakan diselesaikan Bapak dan Ibu yang belum menyelesaikannya. Baik. Bapak dan Ibu peserta, terima kasih atas partisipasinya dalam webinar sesi kedua kali ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan materi ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @degreesinergi untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang servis-servis yang kami miliki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Saya mewakili Degree Sinergi Internasional menutup acara ini. Sampai kita ketemu lagi.